Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Inces. Kali ini saya nggak nge-share tentang kegiatan IRT saya ya. Hari ini saya mau nge-share tentang pengalaman saya sebagai IRT yang mempunyai toko warung sembako ya, yang benar-benar dari nol, yang benar-benar belum tahu apa-apa ya tentang sembako, cara mengelola sembako sampai punya rumah. Di sini saya bukan mau pamer ya. Di sini saya hanya ingin memotivasi teman-teman bagi para pemula yang mau memulai usaha ataupun yang sedang berjalan usahanya. Semoga di video kali ini saya berbagi pengalaman ada manfaatnya. Jadi simak terus ya video selengkapnya. Jadi awal saya ingin membuka warung sembako ini, faktor utamanya ini ya, ekonomi ya. Pasti kayak gitu ya, kalau udah rumah tangga nih ekonomi yang nomor satu menurut saya. Jadi kami ini bukan keluarga yang berada, bukan orang yang punya juga. Jadi di sini kami harus kerja keras ya. Apalagi suami saya kan dulu gajiannya ini sebulan sekali ya. Menurut saya kan lama ya, apalagi gajinya ini hanya pas-pasan ya, tidak bisa menabung lah ya kayak gitu. Jadi saya inisiatif gitu ya, ingin membuka warung sembako. Karena sebagai IRT di kampung ya, kita tuh nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan, sekolah juga kan nggak tinggi. Terus yang paling utama adalah beratnya di anak ya, karena menurut saya kalau harus kerja keluar gitu ya, kayaknya berat gitu ya kalau harus meninggalkan anak. Makanya saya pengen buka warung sembako ini, pengen keurus semua ya, rumah tangga saya keurus, anak keurus, berpenghasilan juga, pengennya seperti itu. Muncullah inisiatif ingin membuka warung sembako ya. Jadi di depan rumah saya, bukan di depan rumah ya, ini yang warung, bukan warung, apa, tanah orang tua saya kan ada pos ronda ya, yang rumah yang sekarang saya tempatin ini dulu pos ronda mas saya, dibikinlah warung di situ daripada buat nongkrong kan ya. Terus saya juga kan mau buka usaha di situ, ya udahlah ya dibikin warung, itu pun bawahnya kan udah semen ya, atasnya juga kenteng, jadi saya tinggal nambahin beberapa bata sama papan ya. Maklum lah ya, dulu ini jualan pakai papan juga jadi ya, nggak usah pakai rolling, karena faktor utamanya ya karena nggak ada uangnya ya. Soalnya yang saya kejar ini kan bukan bangunannya ya, yang penting isinya ya, isi sembakonya. Dari situ bangunannya udah selesai, akhirnya saya mulai mengisi ini ya, mengisi warung saya ya, belanja sembako gitu ya, diantar gitu ya sama ibu ya. Masih ingat dulu, karena dulu kan suami kan kerjanya di Jakarta ya, jarang pulang gitu ya, kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu ya. Jadi ya saya sama ibu, itu pun ibu sama saya nggak tahu harga jualnya harus berapa gitu ya. Konyol sih ya pas waktu itu. Jadi saya tuh harus nanya-nanya sama pembeli gitu, biasanya ini dijual di warung sebelah berapa gitu ya, pasarannya berapa, ya udah gitu ya, saya nurut aja gitu ya sama pembeli gitu. Untungnya pembelinya jujur-jujur ya, waduh kalau nggak jujur tekor saya ya. Akhirnya saya lihat nota ya, dari agen saya beli, lihat nota, oh keuntungannya ini segini segini ya, paling 500 lah ya. Keuntungannya yang paling besar ini dari sembako, emang kecil ya. Cuma sama saya ditekuni aja, disabari aja ya. Seminggu, 2 minggu lancar, sebulan, 2 bulan masih tetap lancar gitu ya. Ya menurut saya jualan sembako yang modalnya enggak gede juga, mengulur-ngulur uangnya juga cukup pusing ya.
Apalagi kan ya namanya di kampung ya, yang namanya ngebon itu pasti ada aja ya. Yang ngebon banyak, yang ngaco banyak, yang kabur banyak, pokoknya kayak gitulah ya. Udah mah kita warungnya kecil gitu ya, terus di hutang juga. Jadi ya di situ saya tambah down ya teman-teman. Tapi saya nggak menyerah sampai di situ ya. Saya ini ya dikomplitin. Jadi saya jual bensin, saya jual pop es juga ya. Terus saya jual tabung gas ya, isi tabung gas sama pulsa juga ya, di situ saya komplitin ya. Kayak gitu. Alhamdulillah lancar ya di situ. Tapi lama kelamaan menurut saya ini ya masih begitu aja ya, masih sepi aja gitu. Kok kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Untung juga kan nggak terlalu banyak ya. Jadi dari situ saya ngobrol sama ibu, sama suami juga, gimana ya, kayaknya buka warung di sini tuh sepi aja gitu ya. Bukan sepi ya, kayaknya peminatnya kurang gitu ya kalau di situ tuh. Jadi saya punya tabungan, akhirnya saya ingin buka warung di tempat yang sekarang saya isi pakai warung ini ya teman-teman. Makanya ini tempatnya rumah ya, tadinya ini rumah ya. Di situ saya bikin rumah, saya kamar kamar satu, kamar mandi satu, terus untuk warung pun satu. Itu pun saya nggak tahu bakalan gede seperti ini ya, karena dulu niatnya saya ya pengen ini aja ya, pengen ngewarung aja mengisi kekosongan gitu ya daripada main gitu ya. Kayak gitu. Terus orang tua juga nyuruhnya ya udahlah ya di situ aja. Bukannya ini ya, orang tua selalu mendukung gitu ya keputusan saya. Terus ini juga berkat orang tua saya juga ya. Saya nurut gitu ya sama perkataan orang tua. Nah, alhamdulillah dari situ bangunannya beres dan alhamdulillah juga uangnya habis ya. Belum ada isinya ya, karena uangnya terkuras sama biaya bangunan. Dari situ saya nggak langsung ngisi ya warungnya, nggak ngisi sembako gitu ya. Paling saya ini aja ya, buat tempat tinggal saya tidur aja ya di situ. Jadi saya harus nunggu suami gajian dulu. Alhamdulillah singkat cerita suami gajian langsung diisi lah sama saya pakai sembako ya. Karena yang paling cepat menurut saya jualan sembako ya. Jadi lama kelamaan akhirnya warungnya rame, alhamdulillah dari sini. Kata saya, ih kok warung di sini alhamdulillah ya rame. Mungkin karena lahannya enak ya untuk parkir. Terus sayanya juga kan standby ya nungguin di situ gitu. Jadi orang tuh nggak lama ya kalau untuk beli gitu. Jadi begitu orang beli gitu ya, langsung saya ada gitu kan sama warung yang dulu yang pas pos ronda mah begitu beli kan lama, tahu-taunya udah pergi aja gitu ya, yang beli kabur lah ya, mungkin kelamaan juga. Tapi di sini alhamdulillah begitu saya tungguin standby di situ, alhamdulillah banyak peminatnya ya, banyak yang belinya juga. Dari situ saya banyak langganan ya, katanya ini males gitu ya ke warung orang lain gitu, pengennya yang deket. Terus alhamdulillah saya juga ngejualnya nggak terlalu mahal ya, saya mendekati pasar gitu harga jualnya, karena saya beli di agen-agen yang murah juga. Jadi kalau saya ada info agen yang murah gitu saya langsung belanja. Jadi ini ya pertamanya kayak gitu ya, kalau pembeli ini pasti pengennya yang harga murah. Alhamdulillah ya, lokasinya juga kan enak ya, ini di pinggir jalan ya.
Dari situ ya mulai rame-rame ya pembelinya, terus kalau ada yang beli juga nanyain ini itu, kalau nggak ada saya adain besoknya gitu ya. Jadi sama saya dijanjiin gitu ya, "Oh ya udah kalau nggak ada ini besok saya beli ya." "Iya." Ya kayak gitulah ya, pokoknya kayak gitulah ya. Terus, saya mengutamakan bagi para pemula ya, mendingan jangan ini ya, jangan berhutang dulu ke bank keliling maupun bank resmi ya. Kalau menurut saya mendingan, kalau punya rezeki uang pribadi saja ya. Jangan, mau berhutang dulu ya teman-teman, saya sarankan. Terus saya sarankan juga ya, usahakan kalau belanja ke agen itu ini ya, pakai kardus, jangan pakai plastik, karena kalau pakai plastik kan sayang ya dibuang-buang, kalau pakai kardus kan kita kumpulin ya, jadi buat dijual lagi gitu. Alhamdulillahnya kalau saya, telaten ya orangnya, jadi kardus saya kumpulin, saya jual lagi, saya bikin tabungan ya, itu untuk celengan ya. Jadi ya menurut saya kayak gitu juga kan cuan ya, menurut saya kayak gitulah ya. Terus saya kan juga kan penasaran ya sama ini ya, sama sales-sales distributor kayak gitu, kalau biasa di agen ini suka nanya-nanya gitu ya, ke warung saya, jadi ke warung saya lah ya kayak gitu. Jadi saya belanjanya nggak usah ke agen gitu ya, langsung aja gitu dikirim. Alhamdulillahnya saya dapat nomor kontaknya, terus alhamdulillahnya langsung dikirim ya. Jadi itu faktor utamanya juga. Terus utamakan kalau untuk berbelanja ini kita tuh punya ini ya, punya kendaraan bermotor ya. Kalau punya mobil ya nggak apa-apalah ya punya mobil. Tapi di sini saya punyanya motor karena kalau untuk berbelanja sendiri mengurangi biaya transportasi ya. Kalau mungkin ada suami di rumah ya suruh suami ya, tapi karena di sini saya suaminya juga nggak ada ya pas waktu itu, masih ini ya, masih di Jakarta gitu ya, jadi saya yang beli, juga nggak gengsi juga ya, saya orangnya nggak gengsi, beli bensin sendiri, beli sembako sendiri gitu ya, pokoknya nggak gengsi lah ya saya mah. Pengen warung saya ini maju dan berkembang. Dari situ alhamdulillah mulai rame warung saya, komplit ya teman-teman, dari pulsa, dari bensin ya, dari ini juga ya, dari sembakonya juga, semua alat-alat buku kayak gitu saya komplit-komplitin ya. Terus alhamdulillahnya juga, saya ini ya, komunikasi sama pelanggan juga baik ya. Jadi ini hal utamanya juga kayak gitu, harus baik ya sama pelanggan, walaupun sama anak-anak ya. Jadi kita tuh harus akrab gitu ya, sama anak-anak juga, sama pelanggan juga kita harus adalah ya basa-basinya juga ya. Terus yang paling utamanya ini sedekah ya teman-teman. Sedekah ini yang paling utama kalau menurut saya ya. Apalagi ini ya, kita dalam keadaan usaha gitu ya, rezeki kita disedekahkan. Tapi sedekah saya ini dulu ya, alhamdulillah sampai sekarang juga, karena kardus ini kan ini ya nggak terlalu terasa gitu ya uangnya, jadi uang kardus ini sama saya dikumpulin, ditabung setiap setahun sekali, sama saya dibuka ya. Jadi alhamdulillah ada uangnya, saya beliin THR ya. Kalau untuk lebaran ya, puasa kayak gitu. Jadi itu juga sebagai penarik ya sama pelanggan yang lain juga yang belum langganan sama kita. Oh, mungkin di sini nih enak ya kalau misalkan belanja di sini, langganan di sini gitu kan, dapat THR ya.
THR-nya ya juga nggak seberapa ya. Ya paling sembako kayak toples gitu ya, toples untuk peyek lah ya, kayak gitu. Kayak gitu, alhamdulillahnya menarik, peminat juga ya. Dari situ mulai rame ya tiap tahun gitu ya saya, menabung terus. Alhamdulillah ya, lancar, berkembang. Dari situ saya, punya uang tabungan ini akhirnya, ini ya, bikin depot isi air minum ini ya, isi air ulang air minum. Isi ulang air minum, alhamdulillah ada uangnya. Terus dari situ lancar ya, alhamdulillah. Karena modal isi ulang air minum ini pertamanya doang ya yang besar gitu ya, menurut saya. Terus saya hanya ingin mengikuti zaman juga, membeli Pomini ini ya, manual. Karena dulu kan saya masih di Kompan gitu ya belinya, ngeliternya masih di Kompan. Ini juga sebagai daya tarik ya bagi pembeli juga. Nah, dari lama kelamaan saya masih tidur di situ ya, teman-teman, masih belum punya rumah pribadi ya. Dari situ saya karena lahan di warung itu masih leluasa ya, saya geser lagi gitu ya, saya bobok lagi. Saya bikin bangunan lagi gitu kan ya, akhirnya melebar juga ya warung ini sampai sekarang. Alhamdulillah ya, harus sabar, harus kerja keras, nggak harus gengsi juga ya. Pokoknya ya intinya jangan menyerah lah ya kayak gitu. Apalagi kan saya ibu rumah tangga ya. Jadi kalau ingin maju dan berkembang jangan pantang menyerah ya teman-teman. Apalagi di era yang sekarang ini kan apa-apa kan udah modern ya, apa-apa udah mahal gitu ya. Kalau menurut saya punya penghasilan sendiri di rumah gitu enak ya kalau udah ada uang gitu ya. Karena jadi orang sabar itu capek ya teman-teman, dan jadi orang susah juga sangat capek ya teman-teman. Menurut saya ya, bukan menurut saya sih, kayaknya semua ibu-ibu ya teman-teman. Alhamdulillah ya dari situ saya punya tabungan gitu ya. Warung juga kan udah sempit ya, kata saya pengen punya rumah. Dari situ saya sabar, saya sama suami juga ya rajin-rajin menabung. Alhamdulillahnya saya sampai anak kedua di sini ya teman-teman, masih sabar gitu ya. Anak pertama di sini, anak kedua di sini gitu ya. Alhamdulillah ya bentuk sabar kami ya. Terus ya punya uang gitu, akhirnya kita bikin rumah yang sekarang tingkat ini. Walaupun rumahnya masih di lahan orang tua ya teman-teman, tapi alhamdulillah gitu ya. Segitu saja saya sudah alhamdulillah ya. Bikin bikin rumah tingkat itu butuh biaya besar ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalau ingin bikin rumah gitu ya, dari pengalaman saya sarankan untuk menabungnya benar-benar ya. Jangan sampai rumah beres terus warung kosong ya teman-teman. Saya sarankan tabungannya cukupkan dulu untuk membuat rumah ya. Karena banyak ya pengalaman saya, bukan pengalaman saya ya, dilihat dari orang lain gitu ya. Pengen punya rumah tapi warung kosong ya. Jangan sampai begitu ya teman-teman. Jadi terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga ada manfaatnya ya. Khususnya bagi yang mau memulai usaha, saya sudah jelaskan tadi ya di video saya. Alhamdulillah yang penting kita itu mau bersabar dan tidak menyerah ya. Kerja keras juga. Terima kasih sudah menonton video saya ya. Alhamdulillah ya teman-teman.
Semoga yang belum punya rumah segera terlaksana ya. Yang ngontrak juga semoga cepat punya rumah sendiri ya. Di sini saya hanya memotivasi teman-teman, semoga terinspirasi dari pengalaman saya ya. Alhamdulillahnya saya mengikuti zaman modern kayak toko-toko biasa ya, sudah modern kayak gini gitu ya. Jadi ini juga bentuk ini ya, bentuk peminat pembeli ya, supaya tertarik juga sama warung kita. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga kita dilancarkan terus rezekinya. Amin.